Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami dari NTMC Polri kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai, terutama untuk lalu lintas dari Kebon Bawang yang akan menuju ke Rio Sudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan truk muatan barang, agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya untuk kendaraan dari Rio Sudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok, nampak adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya para pengendara sepeda motor yang tidak berhenti di belakang garis stop, agar para pengendara dapat tetap ikuti rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dalam keadaan juga cukup ramai, terdapat perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selain itu juga untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat pun juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi di kawasan tersebut juga cukup banyaknya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut hingga siang hari ini, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun Tajur dalam keadaan ramai lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur pun juga dalam keadaan cukup normal pada siang hari ini. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan, namun yang perlu diantisipasi yaitu mengingat cukup dekat dengan pasar tradisional, banyaknya angkutan umum serta para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan dan juga dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Kahatek, Sumedang, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cilenyi atau Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek, Tasik maupun Garut dalam keadaan kondusif lancar, sama halnya untuk arah sebaliknya pun juga dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau kepada para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga batas kecepatan maksimal, mengingat cukup banyak PT dan juga pabrik di mana pada sore hari nanti biasanya banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu diantisipasi. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas terutama menjelang bulan puasa nantinya, Korlantas Polri menyelenggarakan operasi keselamatan 2026 yang sudah dimulai pada hari Senin tanggal 2 Februari lalu hingga tanggal 15 Februari 2026 mendatang. Dalam pelaksanaannya, operasi mengedepankan langkah preemptif dan juga preventif serta didukung penegakan hukum secara selektif maupun humanis terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Terkait dari masih berlangsungnya operasi keselamatan ini, kami himbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu melengkapi diri dengan kelengkapan surat berkendaranya serta dapat tetap mematuhi rambu lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi.
Di informasi berikutnya, pemirsa, Kasat Samapta Polres Klungkung AKP Gusti Lanang Jelantik memimpin langsung apel fungsi yang dirangkaikan dengan pemeriksaan handphone personil serta latihan fisik dan bela diri pada Kamis 29 Januari 2026. Kasat Samapta Polres Klungkung melaksanakan latihan peningkatan kemampuan. Berikut liputannya untuk Anda. Apel fungsi diawali dengan pemeriksaan handphone anggota Sat Samapta untuk memastikan tidak adanya aplikasi judi online maupun aktivitas lain yang dapat mencoreng citra Polri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan lari pagi, mengelilingi kota Semarapura sebagai pembinaan fisik. Selanjutnya, personil mengikuti latihan bela diri Polri, meliputi teknik pukulan, tangkisan, tendangan, hingga teknik melumpuhkan lawan, termasuk penggeledahan dan pemborgolan. Kasat Samapta menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental personil Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan dan kesiapan personil Sat Samapta Polres Klungkung semakin meningkat dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat. Dari Tim Humas Polres Klungkung Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Jembrana melalui bagian sumber daya manusia terus menyiapkan generasi unggul calon anggota Polri. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi kampanye proaktif penerimaan anggota Polri setiap hari sepanjang tahun. Kali ini menyasar pelajar SMA di Kabupaten Jembrana dari 26 Januari hingga 2 Februari 2026. Bak SDM Polres Jembrana melaksanakan giat sosialisasi sepanjang tahun dalam rangka penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Bagaimana perjalanannya? Berikut liputannya. Kegiatan di halaman apel sekolah ini diikuti oleh perwakilan siswa kelas 12, jajaran sekolah serta personil bagian SDM Polres Jembrana. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman tahapan, persyaratan, dan prinsip dasar rekrutmen anggota Polri. PS Kabak SDM Polres Jembrana AKP Iputu Budi Santika menegaskan penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip betah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Pelajar diarahkan mempersiapkan diri secara akademik, fisik, kesehatan, dan mental sejak dini. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat antusiasme tinggi dari para siswa yang ditutup dengan sesi tanya-jawab interaktif. Dari Humas Polres Jembrana Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tengah, pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Polisi Endi Sutendi menghadiri sekaligus memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Sulteng Senin 19 Januari 2026. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Indriani melaporkan langsung dari lapangan apel Mako Polda Sulawesi Tengah, tempat berlangsungnya upacara Hari Kesadaran Nasional bulan Januari tahun 2026. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, SIK SHMH, sebagai inspektur upacara, serta dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan seluruh personil Polda Sulawesi Tengah. Dalam memperingati Hari Kesadaran Nasional, diharapkan momentum ini memperkuat persatuan dan memperkokoh komitmen Polri yang presisi, mendukung terwujudnya Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan. Berikut laporan selengkapnya. Dalam amanatnya, Kapolda Sulteng Endi Sutendi menyampaikan bahwa Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar rutinitas bulanan, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pengabdian dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Selain itu, Kapolda memaparkan keberhasilan Polda Sulteng dalam mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin Tinombala. Keberhasilan ini ditandai dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas sebesar 13%, yakni dari 31 kasus pada tahun 2024 menjadi 27 kasus di tahun 2025. Kapolda soroti peran aktif Polri dalam mendukung program prioritas Asta Cita Presiden RI. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya panen raya serentak di lahan seluas 59 hektar di Kelurahan Pengawu, Kota Palu yang diproyeksikan menghasilkan 31,25 ton padi untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Terkait situasi cuaca ekstrim,
Irjen Endi Sutandi mengapresiasi sinergitas TNI Polri yang terjun langsung membantu masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Donggala. Ini adalah bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Dari Makopolda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Vini Indriani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiplin di Mapolres Pekalongan Kota pada Kamis 22 Januari 2026. Dalam giat ini, Kabid Propam menekankan kedisiplinan seluruh personil. Dalam arahannya, Kabid Propam Polda Jawa Tengah menekankan kepada seluruh peserta apel untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baginya, Polri harus hadir ketika masyarakat membutuhkan anggota, yakni memastikan masyarakat terlindungi dan merasa diayomi. Usai apel, Kabid Propam Polda Jateng memantau langsung pemeriksaan terhadap personel Polres Pekalongan Kota. Pemeriksaan meliputi kelengkapan identitas, pengecekan handphone sebagai upaya mencegah keterlibatan personel dalam praktek judi online, hingga tes urin sebagai upaya pengecekan narkoba. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yaryandi melalui Kasih Humas Ibtu Purnoutomo menyampaikan bahwa kegiatan arahan sekaligus Gaktiplin oleh Bid Propam Polda Jateng dapat menambah motivasi serta semakin meningkatkan kedisiplinan anggota. Dari Polda Jateng melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.